Aku terkejut saat mengetahui sahabatku sendiri ternyata adalah istri siri suamiku dan mereka menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Aku bersumpah akan membuat hidup mereka hancur lebur. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Senja itu, mentari seolah ikut merayakan kebahagiaan di taman belakang rumahku. Cahayanya yang keemasan menyapu lembut wajah Ariel, suamiku, saat ia memangku Kayla, putri kecil kami yang berusia 4 tahun. Senyumnya, yang selalu mampu menenangkan badai di hatiku, kini terukir sempurna saat Kayla tertawa riang, membiarkan rambutnya yang keriting ditiup angin sore. Aku memotret momen itu. Momen yang kuanggap adalah potret sempurna dari kebahagiaan. Potret dari apa yang selama ini kuimpikan. Sebuah keluarga yang utuh, damai, dan penuh cinta. Aku, Lana, telah menjalani 5 tahun pernikahan yang terasa seperti mimpi. Ariel, seorang arsitek sukses dengan kepribadian hangat, adalah pasangan yang tak pernah kubayangkan bisa kudapatkan. Ia selalu tahu cara membuatku merasa istimewa. Setiap pagi, ia pasti mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan malamnya, ia selalu memelukku seolah aku adalah harta paling berharga. Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran Kayla, permata kecil yang membuat hidup kami semakin berwarna. Ia adalah perpaduan sempurna dari ketenangan Ariel dan keceriwitanku. Mama, Papa bikin muka aneh, pekik Kayla, menghentikan lamunanku. Aku tertawa, berjalan mendekat. Ariel menirukan wajah alien dengan mata melotot dan bibir miring, membuat Kayla semakin kegirangan. Aku ikut duduk di samping mereka, menyandarkan kepalaku di bahu Ariel. Aromanya yang khas, campuran kopi dan parfum maskulin, selalu memberiku rasa aman. Masih ingat 5 tahun lalu, di tempat ini juga kita berjanji, bisikku. Ariel memejamkan mata sejenak, mengecup puncak kepalaku. Tentu, sayang. 5 tahun sudah, dan rasanya seperti baru kemarin. Kamu dan Kayla adalah anugerah terindah dalam hidupku. Perkataannya bukan hanya sekadar kalimat, melainkan janji yang terasa begitu nyata. Aku tidak punya alasan untuk meragukannya. Hidupku adalah lukisan yang terpoles indah, tanpa satu pun noda. Esoknya adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Ariel berjanji akan memberikan kejutan. Tepat pukul 7 malam, ia membawaku ke restoran romantis yang dulu menjadi tempat kencan pertama kami. Ia mengenakan setelan jas yang membuat aura ketampanannya makin terpancar, sementara aku memakai gaun merah marun pemberiannya. Di tengah makan malam, Ariel meraih tanganku. Lana, aku tahu kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Tapi percayalah, kamu adalah satu-satunya. Sebuah kotak velvet merah diletakkan di atas meja. Di dalamnya, sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk hati. Batu berliannya berkilauan, seakan memancarkan cahaya cinta. Ini indah sekali, Riel. Suaraku bergetar, terharu. Setiap berlian ini adalah representasi dari setiap tahun yang kita lalui. Berkilauan, kokoh, dan tak lekang oleh waktu, ucapnya tulus. Ia memasangkan kalung itu di leherku. Kilau berlian itu terasa dingin di kulitku, namun hatiku terasa begitu hangat. Aku mencintaimu, bisikku. Lebih dari segalanya, balasnya. Momen itu terasa begitu magis, seolah kami adalah satu-satunya pasangan di dunia ini. Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan untuk mengunjungi sahabatku, Bella, di kantornya. Bella adalah sahabat terbaikku sejak kami di bangku SMA. Ia tahu semua rahasiaku, bahkan hal-hal kecil yang tidak pernah kubagikan kepada Ariel. Kami ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Bella seorang desainer interior yang sukses. Ia selalu punya selera yang fantastis, baik dalam berbusana maupun menata ruangan. Bel, kok tumben-tumbenan sih kamu gak nolak aku bawain makan siang? Tanyaku saat masuk ke ruangannya yang minimalis dan rapi. Bella tersenyum manis. Lana, sini masuk. Ya ampun,
tahu aja aku lagi malas keluar kantor. Duh, kamu baik banget sih. Kami mengobrol santai sambil menyantap makan siang. Obrolan kami mengalir ringan, dari pekerjaan hingga urusan rumah tangga. Bella selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran-saran yang bijak. Lana, kalungmu cantik sekali. Ariel memang romantis banget. Puji Bella. Aku tersenyum bangga. Iya, kado ulang tahun pernikahan dari dia. Kamu kan tahu, dia selalu bisa membuatku terkejut. Tentu saja. Ariel adalah pria yang paling beruntung di dunia ini karena memiliki kamu, jawab Bella. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar sedikit aneh. Entah, mungkin hanya perasaanku saja. Saat kami selesai makan siang, Bella pamit ke toilet. Lana, sebentar ya. Aku cuci tangan dulu. Aku mengangguk. Mataku berkelana di sekeliling ruangan kerja Bella yang rapi. Namun, pandanganku terhenti pada meja rias kecil di sudut ruangan. Di sana, tergeletak sebuah kotak perhiasan terbuka. Di dalamnya, sebuah kalung. Jantungku berdebar tak karuan. Itu adalah kalung yang sangat identik dengan milikku. Liontin berbentuk hati dengan ukiran yang sama persis. Kalung yang diberikan Ariel kepadaku. Bagaimana mungkin? Aku melangkah mendekat, seolah kakiku digerakkan oleh magnet. Aku mengambil kalung itu. Dingin. Sama persis. Bukan hanya modelnya, bahkan ukiran kecil di belakang liontin itu. Inisial A dan L yang Ariel bilang singkatan dari Ariel dan Lana. Tapi kalung ini tidak ada inisial. Hanya ukiran hati kecil yang tersembunyi. Saat aku masih memegangi kalung itu, suara Bella terdengar dari belakang. Lana, ada apa? Aku buru-buru meletakkan kalung itu kembali, seolah tanganku baru saja membakar benda terlarang. Aku berbalik, tersenyum canggung. Gak apa-apa, Bel. Cuma lihat-lihat aja. Oh, itu kalung hadiah dari klien. Desainnya memang mirip-mirip perhiasan yang lagi tren. Aku belum sempat pakai. Jelas Bella, senyumnya tidak berubah, tapi matanya terlihat berbeda. Lebih hati-hati, lebih tegang. Aku mengangguk, mencoba mempercayai penjelasannya. Tapi di dalam hatiku, sebuah suara kecil mulai berbisik. Apakah benar? Suara itu terasa dingin, menusuk. Sisa obrolan kami terasa hambar. Aku pamit pulang lebih cepat, beralasan ada janji lain. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berkecamuk. Satu-satunya alasan logis adalah Bella berbohong. Dan jika ia berbohong, kenapa? Malam harinya, aku mencoba mengenyahkan pikiran buruk itu. Ariel pulang, seperti biasa, memberikan pelukan dan ciuman hangat. Kenapa? Sayang? Mukamu kok lesu? Tanyanya lembut. Gak apa-apa, Riel. Cuma capek sedikit. Jawabku, memaksakan senyum. Saat Ariel tidur pulas di sampingku, pikiranku kembali ke kalung itu. Aku membuka laci nakas, mengambil kalungku. Kurasakan tekstur ukiran inisial A dan L di belakangnya. Sebuah janji yang dibuat hanya untukku. Tapi kalung Bella, apakah Ariel memberikannya padanya juga? Mungkin itu kalung palsu. Mungkin itu benar-benar hadiah dari klien. Ribuan kemungkinan berkelebat di benakku. Tapi satu-satunya yang terus berulang adalah, kenapa aku merasa ini semua tidak benar? Keesokan harinya, kecurigaan itu semakin dalam. Aku melihat Ariel berbicara di telepon dengan nada yang sangat lembut dan akrab, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali denganku. Aku merindukanmu. Iya, aku tahu. Jangan khawatir, aku akan memastikan semuanya aman. Suara Ariel terdengar seperti bisikan, penuh kehati-hatian. Ketika ia menyadari aku berdiri di dekatnya, ia buru-buru mengakhiri panggilan. Wajahnya berubah menjadi tegang, senyumnya tidak sampai ke mata. Siapa? Riel? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Oh, itu, klien. Proyek di luar kota. Ada masalah sedikit, makanya aku harus memastikan. Jawabnya, sedikit tergagap. Oh, begitu, kataku. Mataku menatap matanya, mencoba menemukan kebohongan. Matanya berkedip, pandangannya tidak setenang biasanya.
Ada awan mendung yang mulai menutupi langit kebahagiaan kami. Malam itu, saat aku sedang menidurkan Kayla, Ariel menerima pesan di ponselnya. Aku melihatnya sekilas. Nama kontak itu tertera sebagai Bos. Namun, emoji di samping nama itu adalah emoji hati merah. Aku tahu persis, Ariel jarang sekali menggunakan emoji seperti itu, apalagi untuk bosnya. Ia membuka pesan itu, membaca cepat, lalu menghapusnya. Sesuatu dalam diriku hancur, retak seperti porselen rapuh. Aku tahu ini bukan lagi sekadar paranoia. Ini nyata. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang gelap dan berbau pengkhianatan. Aku sadar, kisah cintaku yang sempurna ini mungkin hanyalah fata morgana. Di balik senyum Ariel dan Bella, ada rahasia yang tersembunyi. Dan aku, Lana, tidak akan pernah bisa tidur tenang sampai aku menemukan kebenaran itu. Aku akan mencari tahu siapa di balik layar yang mencoba merusak kebahagiaanku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kebohongan ini menang. Malam itu, tidurku dipenuhi gelisah. Bayangan kalung di meja rias Bella dan ekspresi tegang Ariel saat menerima pesan terus berkelebat di benakku. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang berat, seolah baru saja melewati badai. Aku memaksakan senyum saat sarapan bersama Ariel dan Kayla. Obrolan kami terasa hambar, seperti kopi tanpa gula. Ariel sepertinya tidak menyadari kegelisahanku, atau mungkin ia pura-pura tidak menyadarinya. Setelah mengantar Kayla ke sekolah, aku kembali ke rumah. Pikiranku tidak bisa tenang. Aku mulai menelusuri lemari pakaian Ariel, mencari-cari petunjuk. Aku membuka laci-laci kecil, memeriksa dompetnya, bahkan saku jasnya. Tidak ada yang aneh. Semua terlihat normal. Tapi aku tahu, kecurigaan ini tidak datang tanpa alasan. Perasaan tidak nyaman yang merayap di dadaku adalah bukti paling nyata. Aku duduk di sofa, menatap foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu. Senyum kami berdua terlihat begitu tulus. Aku ingat janji-janji yang diucapkan Ariel. Janji untuk mencintai dan setia sehidup semati. Apakah semua itu hanya sandiwara? Pertanyaan itu terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk hatiku. Aku memutuskan untuk menelepon Randy, kakakku. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Randy seorang investigator keuangan, pikirannya tajam dan logis. Ia tidak akan mudah terbawa emosi. Randy, bisa kita ketemu? Ada yang harus aku bicarakan. Suaraku terdengar serak. Lana, ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanyanya, nada suaranya langsung berubah khawatir. Aku nggak tahu, Randy. Aku butuh kamu. Kita ketemu di kafe biasa, ya. Aku sengaja memilih kafe yang jauh dari rumah, agar tidak ada yang melihat kami. Saat Randy datang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Ia menatapku dengan mata penuh tanya. Lana, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya dari awal. Tentang kalung yang sama, tentang Ariel yang menerima pesan rahasia, dan tentang firasat buruk yang terus menghantuiku. Randy mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Ia adalah pendengar yang baik, tidak menyela, tidak menghakimi. Jadi, kamu curiga Ariel berselingkuh dengan Bella? Tanyanya setelah aku selesai bercerita. Aku nggak tahu, Ren. Ini gila, kan? Mereka sahabatku. Tapi perasaanku bilang ada yang salah. Aku merasa ada kebohongan yang disembunyikan di balik senyum mereka. Randy menghela napas. Lana, kecurigaanmu masuk akal. Kalung yang sama itu bukan kebetulan. Dan reaksi Ariel juga mencurigakan. Tapi, kita nggak bisa main tuduh. Kita butuh bukti. Bukti apa lagi, Ren? Apa aku harus menggeledah rumah mereka? Jangan bodoh, Lana. Potongnya cepat. Itu hanya akan membuat masalah lebih rumit kalau kamu salah. Biar aku yang cari tahu. Aku akan mulai dari jejak-jejak kecil yang tidak terlihat. Jejak-jejak kecil. Betul. Orang bisa menyembunyikan perasaan, tapi tidak dengan uang. Aku akan cari tahu dari transaksi keuangan Ariel. Periksa apakah ada pengeluaran mencurigakan, transfer uang ke rekening yang tidak dikenal,
atau pembelian barang-barang yang aneh. Dan aku juga bisa memeriksa koneksi digitalnya. Biar aku yang lakukan ini, ya? Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Randy selalu seperti itu. Protektif. Ia adalah satu-satunya benteng pertahananku di dunia ini. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian. Setelah pertemuan dengan Randy, aku berusaha bersikap normal di rumah. Aku memasak makan malam kesukaan Ariel, mengajaknya mengobrol tentang pekerjaan, dan bermain bersama Kayla. Namun, mataku tidak pernah berhenti mengamati. Setiap kali Ariel menerima notifikasi di ponselnya, mataku langsung melirik. Setiap kali ia pamit ke kamar mandi, aku memeriksa ponselnya. Tapi nihil. Ia terlalu pintar. Ponselnya selalu terkunci dengan kode yang tidak kuketahui, dan ia selalu menghapus riwayat panggilan atau pesan. Taktikku tidak berhasil. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku merasa menjadi detektif amatiran yang sedang memburu bayangan. Beberapa hari kemudian, Bella meneleponku. "Lana, apa kabar? Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa jalan-jalan lagi?" Aku tertegun sejenak. Suaranya terdengar begitu ceria, begitu tulus. "Aku juga kangen, Bel. Boleh, kapan? Besok gimana? Kita makan siang di mall, terus nonton, dan belanja. Aku traktir deh." Aku setuju. Ini mungkin kesempatan untuk mengamati Bella lebih dekat. Saat kami bertemu, Bella terlihat seperti biasanya. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Kami mengobrol tentang banyak hal. Saat membahas Ariel, Bella memuji-mujinya. Ariel itu memang pria idaman banget, ya? Sudah tampan, sukses, romantis lagi, katanya sambil tersenyum. "Ya, dia memang seperti itu," jawabku, mencoba menutupi kecurigaanku. "Kamu beruntung banget, Lan. Kadang aku iri deh. Rasanya nggak ada pria sebaik Ariel di dunia ini," ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang terdengar lebih mendalam. Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada kerinduan di sana. Kerinduan yang bukan ditujukan pada seorang sahabat. Kerinduan yang seolah-olah ingin memiliki. Apakah ini hanya dugaanku? Atau firasatku benar? "Bel, kamu punya pacar nggak sih?" Aku heran. "Kamu secantik dan sekeren ini kok jomblo terus?" tanyaku, mencoba mengorek. Bella tertawa. "Kan aku sudah pernah bilang, lagi males pacaran. Tapi, aku sedang dekat dengan seseorang. Ya, lumayan sih. Pria yang membuatku merasa istimewa." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi senyumnya mengisyaratkan bahwa pria itu bukanlah pria biasa. "Apakah itu Ariel?" Pertanyaan itu menusukku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin tahu, pria itu seistimewa apa sih? Sampai kamu nggak mau ceritain ke aku? Aku kan sahabatmu. "Nanti ya, kalau sudah waktunya. Aku nggak mau ceritain sekarang, takut nggak jadi," jawabnya sambil terkekeh. Namun matanya memancarkan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Aku kembali ke rumah dengan hati yang semakin hancur. Percakapan itu terasa seperti teka-teki yang sengaja dibuat untuk menguji kesabaranku. Bella tidak mau menceritakan siapa pria yang membuatnya merasa istimewa. Padahal kami selalu berbagi rahasia. Perasaan itu semakin kuat. Aku tidak bisa menunggu Randy. Aku harus menemukan bukti sendiri. Malam itu, aku duduk di sofa sambil menunggu Ariel pulang dari kantor. Pukul 8 malam, ia masuk dengan wajah lelah. "Capek banget, sayang. Proyek lagi banyak," ucapnya sambil menyandar di sofa. "Proyek apa, Riel?" "Proyek di luar kota. Lumayan besar. Aku lagi bolak-balik ke sana," jawabnya, matanya menghindar. "Aku telepon Bella tadi siang. Dia bilang dia sedang dekat dengan seorang pria yang membuatnya merasa istimewa." "Apa kamu tahu siapa pria itu?" tanyaku, mataku lurus menatapnya. Ariel terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum, senyum yang terlihat dipaksakan. "Oh, masa sih? Aku nggak tahu. Dia nggak pernah cerita ke aku. Bella kan memang begitu, suka menyimpan rahasia." "Tapi kamu kan dekat dengan Bella," kataku. "Ya, tapi nggak sedekat itu. Kita cuma teman."
Kamu kan tahu, kamu sahabat terbaiknya. Jawabnya, suaranya terdengar sedikit kaku. Riel, tatap mataku, pintaku. Ia menoleh, menatap mataku. Matanya terlihat gelisah, seperti air yang bergejolak. Tidak ada ketenangan yang biasanya kulihat di sana. Di matanya, aku melihat bayangan keraguan dan kebohongan. Kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku. Tidak ada, Lana. Percayalah, aku lelah. Aku mau istirahat. Jawabnya, lalu beranjak menuju kamar. Aku duduk diam di ruang tamu. Air mata mulai mengalir. Aku tahu ia berbohong. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Firasatku, yang semula hanya bisikan, kini berubah menjadi jeritan. Jeritan yang menuntut kebenaran. Aku tahu, aku harus lebih dalam lagi. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini berlarut-larut. Aku akan menemukan kebenarannya, tidak peduli seberapa pahitnya. Dan ketika aku menemukannya, tidak akan ada ampun. Semakin lama mereka menyembunyikannya, semakin besar pula kehancuran yang akan menanti. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingku, Ariel tidur pulas, napasnya teratur dan tenang. Bagaimana bisa ia setenang itu? Apakah ia tidak sedikit pun merasa bersalah atas apa yang ia sembunyikan dariku? Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan kalung yang sama, pesan yang dihapus, dan kejanggalan-kejanggalan kecil lainnya terus berputar di kepalaku. Perasaan tidak nyaman yang sebelumnya hanya berupa bisikan, kini menjadi jeritan yang menggelegar di dalam hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Kecurigaan ini bukan paranoia. Ini adalah kenyataan yang pahit. Pagi itu, saat Ariel berangkat ke kantor dan Kayla sudah kuantar ke sekolah, aku langsung mengambil ponselku. Tangan gemetar saat menekan nomor Randy, kakakku. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Randy adalah seorang investigator keuangan yang cerdas dan logis. Ia tidak akan mudah terbawa emosi. Randy, aku butuh kamu. Kita ketemu sekarang juga. Suaraku serak, dipenuhi oleh tekad yang membara. Lana, ada apa? Suaramu kok berbeda, tanya Randy. Nada suaranya langsung berubah khawatir. Aku sudah yakin, Ren. Ada sesuatu yang salah. Aku butuh bantuanmu. Aku mengakhiri panggilan dan buru-buru bersiap. Aku merasa seperti prajurit yang akan memasuki medan perang. Meski yang ku hadapi adalah suamiku sendiri. Setibanya di kafe, Randy sudah menungguku. Ia menatapku, matanya membaca setiap perubahan di wajahku. Kamu yakin? Tanyanya tanpa basa-basi. Sangat yakin. Aku tanya Ariel soal pria yang diceritakan Bella, dan reaksinya aneh. Dia gugup, menghindar, dan matanya terlihat berbohong. Aku juga lihat pesan masuk di ponselnya dari nomor yang ia simpan dengan nama Bos, tapi ada emoji hati. Lalu pesannya langsung dihapus. Ini bukan kebetulan, Ren. Ada rahasia yang ia simpan. Aku butuh kamu. Aku butuh keahlianmu. Randy mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Setelah aku selesai bercerita, ia menghela napas panjang. Lana, kecurigaanmu masuk akal. Kalung yang sama itu bukan kebetulan, dan reaksi Ariel juga mencurigakan. Tapi, kita nggak bisa main tuduh. Kita butuh bukti, ucapnya. Bukti apa lagi, Ren? Apa aku harus menggeledah rumah mereka? Tanyaku putus asa. Jangan bodoh, Lana. Potongnya cepat. Itu hanya akan membuat masalah lebih rumit kalau kamu salah. Biar aku yang cari tahu. Aku akan mulai dari jejak-jejak kecil yang tidak terlihat. Jejak-jejak kecil. Betul. Orang bisa menyembunyikan perasaan, tapi tidak dengan uang. Aku akan periksa transaksi keuangan Ariel. Cari tahu apakah ada pengeluaran mencurigakan, transfer uang ke rekening yang tidak dikenal, atau pembelian barang-barang yang aneh. Dan aku juga bisa memeriksa koneksi digitalnya. Biar aku yang lakukan ini, ya? Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Randy selalu seperti itu, protektif. Ia adalah satu-satunya benteng pertahananku di dunia ini. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya,
Aku tidak sendirian. Setelah pertemuan dengan Randy, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan. Di sisi lain, ada ketakutan. Aku berusaha bersikap normal di rumah. Aku memasak makan malam kesukaan Ariel, mengajaknya mengobrol tentang pekerjaan, dan bermain bersama Kayla. Namun, mataku tidak pernah berhenti mengamati. Setiap kali Ariel menerima notifikasi di ponselnya, mataku langsung melirik. Setiap kali ia pamit ke kamar mandi, aku memeriksa ponselnya. Tapi nihil. Ia sangat berhati-hati. Ponselnya selalu terkunci dengan kode yang tidak kuketahui, dan ia selalu menghapus riwayat panggilan atau pesan. Taktikku tidak berhasil. Aku merasa seperti orang bodoh, seorang detektif amatiran yang sedang memburu bayangan. Beberapa hari kemudian, Bella meneleponku. "Lana, apa kabar? Aku kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa jalan-jalan lagi?" Suaranya terdengar begitu ceria, begitu tulus. "Aku juga kangen, Bel. Besok gimana?" Aku setuju. Ini mungkin kesempatan untuk mengamati Bella lebih dekat. Saat kami bertemu, Bella terlihat seperti biasanya. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Kami mengobrol tentang banyak hal. Saat membahas Ariel, Bella memuji-mujinya. "Ariel itu memang pria idaman banget, ya? Sudah tampan, sukses, romantis lagi," katanya sambil tersenyum. "Ya, dia memang seperti itu," jawabku, mencoba menutupi kecurigaanku. "Kamu beruntung banget, Lan. Kadang aku iri deh. Rasanya nggak ada pria sebaik Ariel di dunia ini," ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang terdengar lebih mendalam. Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada kerinduan di sana. Kerinduan yang bukan ditujukan pada seorang sahabat. Kerinduan yang seolah-olah ingin memiliki. Apakah ini hanya dugaanku? Atau firasatku benar? "Bel, kamu punya pacar nggak sih?" Aku heran. "Kamu secantik dan sekeren ini kok jomblo terus?" tanyaku, mencoba mengorek. Bella tertawa. "Kan aku sudah pernah bilang, lagi males pacaran. Tapi, aku sedang dekat dengan seseorang." "Ya, lumayan sih. Pria yang membuatku merasa istimewa." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi senyumnya mengisyaratkan bahwa pria itu bukanlah pria biasa. "Apakah itu Ariel?" Pertanyaan itu menusukku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku ingin tahu, pria itu seistimewa apa sih? Sampai kamu nggak mau ceritain ke aku? Aku kan sahabatmu. "Nanti ya, kalau sudah waktunya." "Aku nggak mau ceritain sekarang, takut nggak jadi," jawabnya sambil terkekeh, namun matanya memancarkan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Aku kembali ke rumah dengan hati yang semakin hancur. Percakapan itu terasa seperti teka-teki yang sengaja dibuat untuk menguji kesabaranku. Bella tidak mau menceritakan siapa pria yang membuatnya merasa istimewa. Padahal kami selalu berbagi rahasia. Perasaan itu semakin kuat. Aku tidak bisa menunggu Randy. Aku harus menemukan bukti sendiri. Malam itu, aku duduk di sofa sambil menunggu Ariel pulang dari kantor. Pukul 8 malam, ia masuk dengan wajah lelah. "Capek banget, sayang. Proyek lagi banyak," ucapnya sambil menyandar di sofa. "Proyek apa, Riel?" "Proyek di luar kota. Lumayan besar. Aku lagi bolak-balik ke sana," jawabnya, matanya menghindar. "Aku telepon Bella tadi siang. Dia bilang dia sedang dekat dengan seorang pria yang membuatnya merasa istimewa." "Apa kamu tahu siapa pria itu?" tanyaku, mataku lurus menatapnya. Ariel terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum, senyum yang terlihat dipaksakan. "Oh, masa sih? Aku nggak tahu. Dia nggak pernah cerita ke aku. Bella kan memang begitu, suka menyimpan rahasia." "Tapi kamu kan dekat dengan Bella," kataku. "Ya, tapi nggak sedekat itu. Kita cuma teman." "Kamu kan tahu, kamu sahabat terbaiknya," jawabnya, suaranya terdengar sedikit kaku. "Riel, tatap mataku, pintaku." Ia menoleh, menatap mataku. Matanya terlihat gelisah, seperti air yang bergejolak. Tidak ada ketenangan yang biasanya kulihat di sana. Di matanya, aku melihat bayangan keraguan dan kebohongan.
Kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku. Tidak ada, Lana. Percayalah. Aku lelah. Aku mau istirahat. Jawabnya, lalu beranjak menuju kamar. Aku duduk diam di ruang tamu. Air mata mulai mengalir. Aku tahu ia berbohong. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Firasatku, yang semula hanya bisikan, kini berubah menjadi jeritan. Jeritan yang menuntut kebenaran. Aku sadar, aku harus lebih dalam lagi. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini berlarut-larut. Aku akan menemukan kebenarannya, tidak peduli seberapa pahitnya. Dan ketika aku menemukannya, tidak akan ada ampun. Semakin lama mereka menyembunyikannya, semakin besar pula kehancuran yang akan menanti. Sejak percakapan terakhirku dengan Randy, jiwaku terasa seperti pecah berkeping-keping. Aku berjalan di dalam rumah yang dulunya terasa seperti surga, kini terasa seperti sangkar yang menjebakku. Aku tidak bisa melihat Ariel atau Bella dengan cara yang sama lagi. Senyum mereka, sentuhan mereka, dan semua kata-kata manis yang pernah mereka ucapkan, kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhku. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang hening. Aku dan Randy terus berkomunikasi. Ia mencari jejak digital dan finansial, sementara aku berusaha mencari celah di dalam rumah. Suatu sore, aku memutuskan untuk membereskan loteng. Tempat itu sudah lama tidak terjamah, hanya dipenuhi barang-barang bekas yang terlupakan. Mungkin di sana ada sesuatu yang bisa menguatkan dugaanku. Loteng itu pengap, berdebu, dan gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari jendela kecil yang tertutup kotoran. Aku menyalakan senter ponselku, menyorotkan cahayanya ke setiap sudut. Ada tumpukan kardus berisi buku-buku lama, mainan Kayla yang sudah tidak terpakai, dan beberapa perabotan yang sudah usang. Di sudut paling belakang, di bawah kain penutup yang tebal, aku melihat sebuah kotak kayu berukuran sedang. Kotak itu terlihat kuno, terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang samar-samar terlihat. Kunci gemboknya sudah berkarat, tapi tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, tercium aroma kertas tua. Di atas tumpukan surat dan dokumen, ada sebuah album foto. Sampulnya terbuat dari kulit, dengan tulisan timbul berwarna emas, "Our Little Secret." Jantungku berdebar tak karuan. Ini bukan milikku. Aku tidak pernah melihat album ini. Aku mengambilnya, meletakkannya di atas lantai yang berdebu, lalu membukanya perlahan. Halaman pertama menampilkan sebuah foto. Foto Ariel dan Bella. Keduanya mengenakan pakaian pengantin. Ariel memakai jas putih, dan Bella mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna gading. Mereka berdiri di depan sebuah altar kecil, saling menggenggam tangan, dan tersenyum. Senyum mereka bukan senyum persahabatan, melainkan senyum yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Mataku berkunang-kunang. Aku merasakan darahku mengalir deras ke seluruh tubuh. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan Ariel, 29 Mei 2020. The beginning of forever. Denganmu, bintangku. Aku menahan napas. Tanggal itu, 5 tahun yang lalu. Tepat beberapa bulan sebelum Ariel melamarku. Aku membalik lembaran-lembaran berikutnya, menemukan lebih banyak foto. Foto-foto mereka di pelaminan, foto mereka saat saling menyuapi kue, dan foto saat Ariel mencium kening Bella. Ada foto mereka yang sedang berpelukan, berciuman, dan bahkan foto Bella yang sedang memegang perutnya yang agak membesar. Sebelum akhirnya ia keguguran, cerita Bella padaku dulu. Dulu aku percaya itu adalah kekasihnya yang lain. Tapi ternyata, itu semua adalah bagian dari kisah mereka. Sebuah kisah yang disembunyikan dariku. Aku membolak-balik lembaran itu, mencari lebih banyak bukti. Di bagian bawah album, terselip sebuah amplop tebal. Di dalamnya, ada selembar surat nikah, yang terlihat resmi dengan cap dari kantor pemerintahan. Di sana tertera nama Ariel Putrawijaya dan Bella Anandita. Pernikahan siri. Serta sebuah akta kepemilikan rumah. Aku melihat alamatnya. Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Alamat itu adalah rumah yang sekarang kami tempati. Rumah yang Ariel bilang ia beli untuk kami berdua. Air mataku tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan amarah yang meluap-luap. Aku tidak bisa lagi menahan tangis.
Semua ini nyata. Kalung itu, pesan-pesan rahasia itu, perusahaan fiktif itu, dan kini, pernikahan siri mereka. Mereka telah berbohong, menyembunyikannya, dan menjalani dua kehidupan yang berbeda selama bertahun-tahun. Bella, sahabat terbaikku, adalah istri siri suamiku. Aku memotret semua bukti yang ada di dalam kotak itu. Foto-foto, surat nikah, dan akta kepemilikan rumah. Tanganku gemetar, tapi hatiku dingin. Tidak ada lagi rasa iba. Yang ada hanya api dendam yang menyala. Aku turun dari loteng, meninggalkan kotak itu di tempatnya. Aku harus menghubungi Randy. Aku harus memberitahunya semua ini. Aku meneleponnya, suaraku masih tercekat oleh tangis. Randy, aku menemukannya. Semuanya. Apa yang kamu temukan, Lana? Apa yang terjadi? Randy terdengar cemas. Mereka menikah, Ren. 5 tahun yang lalu. Mereka menikah siri. Aku menemukan album foto dan surat nikah mereka di loteng. Dan, rumah ini, rumah yang kita tempati, ternyata dibeli atas nama mereka berdua. Sisi lain telepon hening. Randy terdiam, mungkin mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kuberikan. Lana, kamu serius? Kamu baik-baik saja? Aku tidak baik-baik saja, Randy. Aku hancur. Mereka sudah mengkhianatiku selama 5 tahun. Mereka membangun keluarga denganku, sementara di belakangku, mereka juga punya keluarga lain. Mereka hidup dalam kebohongan besar. Aku kesana sekarang. Jangan lakukan apapun. Jangan bicara dengan mereka. Tunggu aku. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding yang dingin. Tangisku semakin menjadi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Duniaku, yang selama ini kupikir sempurna, hancur berkeping-keping. Ariel, suamiku, adalah pria yang paling kupercaya. Bella, sahabatku, adalah wanita yang paling kuandalkan. Mereka menusukku dari belakang, perlahan tapi pasti, dengan senyum dan janji-janji palsu. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di ruang tamu. Senyum Ariel terlihat begitu tulus. Aku ingat betapa ia berjanji untuk setia. Bagaimana bisa ia melakukan ini? Bagaimana bisa ia membagi hatinya? Dan Bella, mengapa ia tega melakukan ini padaku? Mengapa ia berpura-pura menjadi sahabatku, sementara ia adalah istri siri suamiku? Di tengah tangisku, sebuah ide gila muncul di benakku. Sebuah rencana. Jika mereka bisa berbohong dan menyembunyikan semuanya selama 5 tahun, maka aku juga bisa. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Aku akan menyembunyikan fakta bahwa aku telah menemukan segalanya. Dan dengan begitu, aku akan memiliki kendali. Aku akan membuat mereka percaya bahwa mereka aman, sementara aku diam-diam menghancurkan hidup mereka. Aku menyeka air mataku, tatapanku menjadi dingin dan tajam. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka telah membuatku merasakan sakit yang luar biasa, dan kini giliran mereka yang merasakannya. Aku bersumpah akan membuat hidup mereka hancur lebur. Aku akan memastikan bahwa tidak ada yang tersisa dari kebahagiaan palsu mereka. Dan aku akan memulainya dari sekarang. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran. Ini tentang balas dendam. Balas dendam yang dingin, sistematis, dan tak terhindarkan. Aku duduk di ruang tamu, merasakan setiap detik dari kehancuran yang telah menimpaku. Kotak berdebu di loteng, yang tadinya hanya sebuah benda usang, kini terasa seperti peti mati yang mengubur semua kebahagiaan palsuku. Mataku menatap lurus ke foto pernikahan kami. Senyum di wajah Ariel dan Bella dalam foto di loteng, kini terasa lebih nyata daripada senyum Ariel bersamaku. Selama 5 tahun, aku hidup dalam sangkar emas. Ariel memberiku perhiasan, rumah yang indah, dan janji-janji manis, sementara di belakangku, ia membangun kehidupan lain bersama Bella. Mereka bukan hanya sepasang kekasih gelap, mereka adalah sepasang suami istri yang sah di mata agama. Dan rumah ini, rumah yang kuanggap sebagai mahligai cinta kami, ternyata adalah istana yang mereka bangun bersama. Aku adalah tamu yang tidak diundang, seorang istri bodoh yang terlalu buta untuk melihat kebenaran. Teleponku berdering. Itu Randy.
Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkatnya. Lana, aku sudah di depan rumahmu. Bukakan pintu. Suaranya terdengar cemas. Aku bangkit, berjalan gontai menuju pintu. Saat Randy masuk, ia melihat wajahku yang pucat dan mata yang bengkak. Ia tidak perlu bertanya. Ia tahu apa yang terjadi. Ia langsung memelukku, pelukan yang hangat dan penuh kasih. Aku di sini, Lan. Kamu nggak sendirian, bisiknya. Aku menangis di pelukannya, bukan lagi tangisan sedih, melainkan tangisan amarah. Aku nggak percaya, Ren. Bagaimana mereka bisa sejahat ini? Bagaimana mereka bisa pura-pura begitu baik di depanku, sementara di belakangku mereka hidup sebagai suami istri? Bella, dia sahabatku. Kami saling cerita, saling berbagi, tapi dia membohongiku tentang hal sebesar ini. Dia bahkan pernah bilang padaku, kamu beruntung banget punya Ariel. Betapa munafiknya dia. Aku menjauh dari pelukan Randy, menyeka air mata dengan kasar. Aku nggak mau nangis lagi, Ren. Air mataku terlalu berharga untuk mereka. Aku nggak mau jadi korban yang lemah. Randy menatapku, melihat perubahan di mataku. Tatapanku yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan, kini dipenuhi api. Lalu, kamu mau apa? Aku mau balas dendam. Tapi bukan balas dendam yang biasa. Aku nggak akan teriak-teriak dan melabrak mereka. Aku akan hancurkan mereka, perlahan-lahan. Aku akan buat mereka menyesal seumur hidup. Randy mengangguk setuju. Ide yang bagus. Kalau kamu bertindak gegabah, mereka bisa saja memutarbalikkan fakta. Tapi kalau kamu mainkan peran, kamu akan memegang kendali penuh. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan jalani hidupku seperti biasa. Aku akan tersenyum di depan mereka, memuji mereka, dan membuat mereka percaya bahwa mereka aman. Sementara itu, aku akan mengumpulkan semua bukti, semua aset, dan semua rahasia mereka. Dan saat tiba waktunya, aku akan jatuhkan mereka dari ketinggian yang paling puncak. Aku setuju. Ini akan jadi permainan yang dingin, Randy mengiyakan. Aku sudah mulai penyelidikan lebih dalam. ANB Property Management, itu bukan hanya perusahaan fiktif. Aku menemukan beberapa properti yang mereka beli atas nama perusahaan itu. Termasuk satu apartemen mewah yang mereka jadikan tempat pertemuan rahasia. Aku juga melacak rekening yang mereka gunakan. Ada banyak transaksi yang mencurigakan. Bagus. Lanjutkan, Ren. Aku akan coba cari bukti dari sini. Aku akan cek semua berkas, dokumen, dan bahkan barang-barang pribadi Ariel. Aku akan cari tahu seberapa jauh kebohongan ini sudah merusak hidupku. Aku berjalan menuju kamar. Aku membuka lemari pakaian Ariel, mengambil beberapa jas yang jarang ia pakai. Aku memeriksa saku-sakunya, mencari kertas atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Tapi hasilnya nihil. Ariel terlalu rapi. Ia tidak akan meninggalkan jejak semudah itu. Aku menyadari, jika ingin mendapatkan bukti, aku harus menjadi lebih cerdik. Aku harus bermain layaknya seorang detektif. Aku mengambil beberapa foto dari ponsel Ariel yang tak sengaja tersimpan. Foto-foto itu adalah foto Bella yang sedang bersantai di sebuah kafe. Ariel yang mengambilnya. Ini bukan foto biasa. Ini adalah foto yang diambil oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Sakitnya tak terlukiskan. Mereka makan malam berdua di restoran romantis. Mereka pergi ke kafe. Mereka membuat bisnis rahasia. Mereka berbagi semua momen manis yang seharusnya hanya menjadi milikku. Aku mengirimkan foto itu ke Randy. Lihat, Ren. Ini bukti yang tak terelakkan. Randy membalas. Tentu. Tapi ini hanya bukti perselingkuhan. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang bisa menghancurkan reputasi mereka di mata hukum dan publik. Apa yang kita butuhkan? Aku butuh akses ke laptop Ariel. Mungkin ada data-data penting di sana. Atau, kalau kamu bisa, pasang perekam suara di ruang kerjanya. Siapa tahu, mereka bicara hal-hal penting yang bisa kita rekam. Aku mengangguk. Ide itu brilian. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan akses ke laptop Ariel. Atau setidaknya merekam percakapan mereka. Aku harus bergerak cepat.
sebelum mereka menyadari bahwa aku sudah tahu segalanya. Sore itu, Bella meneleponku. "Lana, aku dapat tiket ke Bali untuk liburan besok. Kamu dan Ariel mau ikut nggak?" Suaranya terdengar antusias. Aku menahan napas. "Bali? Mereka mau ke Bali? Liburan berdua? Atau berempat?" Pertanyaan itu membakar hatiku. Aku tahu ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengamati mereka dari dekat. "Wah, seru banget, Bel. Tapi Ariel lagi sibuk banget sama proyek barunya. Kayaknya nggak bisa deh," jawabku. Suaraku datar, seolah tidak peduli. "Oh, ya sudah. Kalau gitu, aku sama teman-teman lain deh. Mungkin lain kali ya, kita bisa liburan bareng," katanya. Suaranya terdengar sedikit kecewa. Aku tahu, Bella berharap aku akan mengatakan iya, dan memberinya kesempatan untuk menguji kesetiaan Ariel di depanku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku punya rencana sendiri. Aku membalas, "Iya, Bel. Lain kali ya. Hati-hati di sana." Setelah telepon itu, aku menelepon Randy. "Ren, Bella mau ke Bali. Dia ajak aku dan Ariel, tapi aku tolak. Dia bilang dia pergi sama teman-teman." "Teman-teman? Aku yakin itu Ariel," kata Randy. "Coba kamu cari tiket mereka. Aku akan bantu dari sini." Aku mengiyakan. Dan benar saja. Randy berhasil menemukan tiket penerbangan atas nama Ariel Putra Wijaya dan Bella Anandita menuju Bali, berangkat besok pagi. Hatiku terasa semakin beku. Mereka benar-benar akan pergi berlibur bersama, seperti pasangan suami istri yang sesungguhnya. "Randy, aku butuh bantuanmu lagi," kataku dengan suara dingin. "Aku mau kamu pasang perekam suara dan kamera kecil di rumah ini, terutama di ruang kerja Ariel. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan saat aku tidak ada di sini. Aku ingin tahu seberapa jauh kebohongan mereka." "Lana, itu berisiko," Randy mengingatkanku. "Kalau mereka tahu, kamu bisa dalam bahaya." "Aku tidak peduli, Ren," jawabku tegas. "Aku sudah melewati batas. Aku tidak akan mundur. Aku akan tahu segalanya. Dan ketika aku tahu semuanya, aku akan tunjukkan pada mereka siapa Lana yang sesungguhnya. Mereka akan tahu rasanya hidup di atas penderitaan orang lain. Dan mereka akan membayarnya dengan mahal." Randy mengangguk. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya membantahku. Aku sudah mengambil keputusan. Malam itu, saat Ariel kembali dari kantor, aku menyambutnya dengan senyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memelukku, mencium keningku, dan berkata, "Aku lelah sekali, sayang. Aku kangen kamu." Aku membalas pelukannya, memejamkan mata. Sebuah kalimat menusukku, betapa munafiknya dia. Aku tahu, malam ini ia akan tidur di sampingku, sementara besok pagi ia akan pergi ke Bali bersama Bella. Aku akan membiarkannya pergi, karena aku tahu, saat ia kembali, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Dan aku akan menjadi ratu dari kehancuran yang telah kurencanakan. Ini adalah sumpahku. Aku bersumpah akan membuat hidup mereka hancur lebur. Dan aku akan memulainya dari sekarang. Malam itu, setelah Ariel tertidur pulas, aku berjalan menuju ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan antisipasi. Randy sudah memberiku alat-alat yang kuperlukan. Sebuah perekam suara super mini yang bisa disembunyikan di bawah meja, dan sebuah kamera kecil seukuran koin yang bisa ditempel di rak buku. Randy berpesan, "Ingat, Lan, ini bukan soal merekam percakapan biasa. Kita butuh percakapan yang bisa jadi bukti kuat di pengadilan. Percakapan tentang kebohongan, tentang uang, atau tentang rencana mereka." Dengan hati-hati, aku menyelipkan perekam suara di bawah laci meja kerja Ariel. Aku menempelkan kamera kecil di sudut rak buku, tersembunyi di balik tumpukan buku tebal. Aku memastikan semuanya terpasang dengan baik, lalu kembali ke kamar, berbaring di samping Ariel. Tatapanku kosong. Aku tahu, besok pagi ia akan pergi dengan Bella. Dan aku, yang seharusnya merasa hancur, kini merasa punya kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan situasi. Pagi harinya, suasana rumah terasa sunyi. Ariel sudah pergi.
Ia berpamitan dengan ciuman di keningku dan bisikan, "Aku sayang kamu, sayang. Sampai ketemu." Kata-katanya, yang dulu terasa begitu manis, kini terdengar seperti belati yang menusuk. Aku membalasnya dengan senyum. Senyum palsu, yang ku harap bisa membuat ia merasa tenang. Setelah memastikan Ariel pergi, aku menelepon Bella. "Bel, selamat liburan ya. Kapan-kapan kita liburan bareng," kataku dengan suara ceria yang dibuat-buat. "Iya, Lan, makasih. Pasti. Kamu baik-baik di rumah ya?" jawabnya. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Aku bisa membayangkan ia sedang tersenyum lebar, bersiap untuk pergi ke Bali bersama suamiku. Aku mengakhiri panggilan, senyum di bibirku lenyap. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati liburan mereka dengan tenang. Aku punya rencana lain. Aku mulai melancarkan taktik pertamaku, menguras aset Ariel secara perlahan. Dengan bantuan Randy, aku mulai mengalihkan dana dari rekening bersama kami ke rekening atas namaku sendiri. Aku mengambil alih urusan pembayaran tagihan, pura-pura ingin membantu Ariel. "Riel, biar aku saja yang urus tagihan. Aku juga mau belajar mengelola keuangan rumah tangga," kataku saat ia bertanya mengapa aku mengambil alih tugasnya. Ia mengangguk setuju, tidak menaruh curiga. Ia terlalu sibuk dengan proyeknya bersama Bella. Di sela-sela mengurus tagihan, aku menemukan beberapa transfer mencurigakan ke rekening yang tidak dikenal. Setelah diselidiki oleh Randy, ternyata rekening itu atas nama sebuah perusahaan konsultan keuangan. Kami yakin, itu adalah bagian dari skema mereka untuk menyembunyikan uang. Permainan ini tidak hanya soal uang. Aku juga mulai memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan naif. Aku mulai sering curhat pada Bella tentang masalah rumah tanggaku. Aku tahu Bella pasti akan senang mendengarnya. "Bel, kamu tahu nggak? Akhir-akhir ini Ariel jadi boros banget," kataku suatu siang saat kami makan siang bersama. Bella mendengarkan dengan saksama. "Boros gimana, Lan?" "Iya, dia beli jam tangan mahal, terus beli perhiasan buat aku. Dia bilang ini buat investasi. Padahal aku nggak butuh," kataku, sambil memamerkan gelang berlian yang baru saja Ariel berikan. Aku bilang, "Riel, kita harus hemat. Jangan boros-boros." Tapi dia nggak dengerin. Katanya, "Ini kan demi masa depan kita, sayang." Aku tahu, Bella juga mendapatkan perhiasan dari Ariel. Aku sengaja memamerkannya, menanamkan benih kecemburuan. Bella terlihat sedikit gelisah. Ia pura-pura tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada keraguan dan ketidaknyamanan di sana. "Ya, mungkin Ariel memang ingin membuatmu bahagia," jawabnya, suaranya terdengar kaku. "Iya sih, tapi aku jadi khawatir, Bel. Jangan-jangan dia punya utang atau masalah keuangan di kantor," kataku, sengaja menabur rasa takut. "Ah, nggak mungkin, Lan. Ariel kan pintar mengelola uang," Bella mencoba meyakinkanku, tapi terlihat jelas ia tidak yakin dengan perkataannya sendiri. "Mungkin kamu benar. Tapi aku jadi kepikiran," jawabku, membuat Bella semakin tidak nyaman. Setelah makan siang, aku menelepon Randy. "Ren, Bella sudah mulai gelisah. Aku curhat soal keuangan Ariel. Dia terlihat tidak nyaman." "Bagus. Lanjutkan. Kita harus membuat mereka saling curiga. Aku juga akan kirim bukti transfer Ariel ke rekening perusahaan fiktif mereka. Nanti, kamu pura-pura nggak tahu dan ceritakan itu ke Bella. Buat dia berpikir Ariel sedang menyembunyikan uang darinya." Aku mengangguk. Rencana ini sempurna. Aku akan memecah belah mereka dari dalam. Aku akan membuat mereka saling curiga, saling tuduh, dan menghancurkan fondasi kebohongan yang telah mereka bangun. Beberapa hari kemudian, Randy berhasil melacak lebih banyak transaksi. Ada pengeluaran besar untuk sebuah properti di luar kota, yang sama sekali tidak pernah Ariel ceritakan padaku. Aku mencetak semua dokumen itu, menyimpannya di dalam brankas kecil. Bukti-bukti ini akan menjadi amunisiku. Aku kembali melancarkan aksiku pada Bella. Kali ini, aku menghubunginya saat ia sedang berada di kantor. "Bel, maaf ganggu. Aku bingung banget. Aku baru saja buka-buka dokumen kantor Ariel, dan aku menemukan ini,"
kataku. Suaraku dipenuhi kepanikan yang dibuat-buat. Apa itu, Lan? Tanya Bella. Suaranya terdengar tegang. Ada transaksi besar ke sebuah perusahaan properti. Nilainya puluhan juta. Tapi aku nggak tahu ini buat apa. Ariel nggak pernah cerita. Jangan-jangan dia punya bisnis lain di belakangku? Aku takut, Bel. Aku bisa mendengar Bella terdiam di seberang telepon. Ia pasti tahu apa yang kumaksud. Ia pasti tahu tentang perusahaan fiktif mereka. Lana, tenang dulu. Mungkin itu buat bisnis yang dia ceritakan. Kamu jangan khawatir, jawabnya. Suaranya berusaha terdengar meyakinkan. Bisnis apa? Dia nggak pernah cerita apa-apa. Jawabku, memancingnya. Aku takut dia bohongin aku, Bel. Aku takut dia sembunyiin sesuatu. Nggak mungkin, Lan. Ariel sayang banget sama kamu. Bella mencoba membela Ariel, tapi suaranya bergetar. Iya, aku tahu. Tapi kenapa dia nggak pernah cerita soal ini? Jangan-jangan dia bohongin aku. Bel, aku takut dia. Ya, kamu tahu kan? Cowok kalau sudah punya uang banyak suka aneh-aneh. Aku sengaja melontarkan kalimat itu. Aku menabur kecurigaan. Aku tahu, Bella pasti berpikir, kalau Ariel berbohong pada istrinya sendiri, bukan tidak mungkin dia juga berbohong padaku. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, aku melihat Ariel dan Bella bertengkar di telepon. Aku sengaja menguping dari kamar. Riel, kenapa kamu gak bilang ke aku soal properti itu? Lana tahu semuanya. Teriak Bella dari seberang telepon. Tunggu. Lana tahu dari mana? Aku gak pernah cerita apa-apa ke dia. Jawab Ariel, suaranya terdengar panik. Aku nggak tahu. Tapi dia curhat ke aku soal transaksi itu. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku, kan? Nggak, Bel. Aku nggak sembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu percaya aku, kan? Aku nggak tahu. Aku cuma takut kamu bohongin aku. Aku tersenyum puas di balik pintu. Rencanaku berhasil. Aku sudah membuat mereka saling curiga. Aku sudah menanamkan benih perpecahan di antara mereka. Permainan ini baru saja dimulai. Aku akan membuat mereka saling menghancurkan. Sementara aku, si istri yang naif, akan mengamati dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Sumpahku tidak akan pernah pudar. Aku akan membuat hidup mereka hancur lebur. Dan kini, aku punya semua amunisi yang kuperlukan. Satu persatu, aku akan menjatuhkan mereka. Hingga tidak ada lagi yang tersisa. Ponselku tergeletak di meja. Rekaman percakapan Ariel dan Bella beberapa hari lalu berputar di kepalaku. Suara Bella yang panik dan suara Ariel yang defensif adalah melodi paling indah yang pernah kudengar. Rencanaku berhasil. Benih kecurigaan yang kutanamkan mulai tumbuh subur, merambat perlahan-lahan, siap melilit dan mencekik hubungan mereka. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar mencari kebenaran. Ini adalah permainan catur, dan aku adalah ratu yang siap melangkah untuk mematikan lawan. Beberapa hari setelah pertengkaran telepon mereka, aku menerima telepon dari Bella. Suaranya tidak lagi seceria biasanya. Ada nada ketegangan yang kental di sana. Lana, bisa kita ketemu? Ada yang mau aku tanyakan, katanya dengan suara pelan. Tentu, Bel. Ada apa? Tanyaku, berpura-pura tidak tahu. Kami bertemu di sebuah kafe. Bella datang dengan wajah kusut, matanya terlihat lelah. Ia memesan kopi, tapi tidak menyentuhnya. Ia hanya mengaduk-aduknya, seolah pikirannya sedang kacau. Bel, kamu kenapa? Ada masalah? Tanyaku. Bella menatapku. Lana, aku mau jujur sama kamu. Apa yang kamu bilang soal transaksi Ariel itu memang benar. Aku kenal perusahaan itu. Itu adalah perusahaan yang sedang kami bangun, aku dan Ariel. Aku menahan napas. Bella mengakuinya. Ini adalah langkah pertama dari kehancuran mereka. Kamu dan Ariel? Jadi, Ariel kerja sama dengan kamu? Kenapa dia tidak pernah cerita padaku? Iya, Lan. Maaf. Ariel minta ini dirahasiakan dulu. Dia bilang, dia ingin memberimu kejutan. Sebuah bisnis yang besar, yang akan menjamin masa depan kalian. Kejutan?
Selama ini dia nggak pernah bilang apa-apa. Aku tanya, dia malah marah. Aku curiga loh, Bel. Jangan-jangan dia bohong, kataku, melancarkan serangan psikologis. Aku takut dia punya bisnis lain di belakang kalian. Nggak mungkin, Lan. Aku percaya Ariel, jawab Bella, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Kamu yakin? Aku takut dia sembunyiin uang dari kita, Bel. Aku takut dia sembunyiin banyak hal dari kita. Aku sengaja menggunakan kata kita. Aku ingin Bella merasa bahwa kami berada di tim yang sama, melawan Ariel. Padahal, aku sedang memancingnya untuk melawan Ariel. Dan Bella masuk ke dalam jebakanku. Aku nggak tahu, Lan. Aku nggak tahu harus percaya siapa, gumamnya, terlihat frustrasi. Aku meraih tangannya, berpura-pura menjadi sahabat yang peduli. Bel, kita harus cari tahu kebenarannya. Aku khawatir dengan Ariel. Dia sering pulang malam, terus jadi aneh. Aku takut dia terlibat sesuatu yang bahaya. Mungkin kita bisa kerja sama, Bel. Bella menatapku dengan mata berbinar. Kerja sama gimana, Lan? Kita harus cek semua asetnya, semua rekeningnya, semua yang dia punya. Kita harus pastikan dia nggak nyembunyiin apa-apa dari kita, jawabku. Bella mengangguk. Aku punya kuncinya, Lan. Kunci apartemen yang Ariel beli. Dia bilang itu buat kantor. Tapi aku nggak yakin. Aku merasa dia bohong. Jantungku berdebar kencang. Apartemen itu, Randy sudah melacaknya. Itu adalah tempat pertemuan rahasia mereka. Aku tahu, Bella pasti merasa cemas karena ia tahu aku sedang mengulik kebenaran. Ia mencoba mengalihkan perhatianku dengan memberiku petunjuk palsu, berharap aku akan percaya. Tapi aku tidak akan tertipu. Aku tahu ini adalah bagian dari skema mereka. Kamu yakin itu cuma kantor, Bel? Aku nggak yakin, kataku, membuat Bella makin cemas. Aku juga nggak tahu, Lan. Makanya aku takut. Aku takut dia bohong. Kenapa kamu takut, Bel? Apa ada yang dia sembunyiin dari kamu? Tanyaku, menusuk langsung ke inti permasalahan. Bella terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Aku tahu, ia pasti teringat percakapan mereka di telepon. Setelah pertemuan itu, aku menghubungi Randy. Aku menceritakan percakapanku dengan Bella. Randy tersenyum. Bagus, Lan. Bella sudah masuk ke dalam perangkapmu. Dia mulai cemas. Sekarang, saatnya melancarkan serangan kedua. Serangan kedua. Ya, kita akan buat Ariel merasa tertekan dari dua sisi. Kamu di rumah, Bella di kantor. Mereka akan saling menyalahkan dan hancur dari dalam. Randy menjelaskan rencananya. Malam itu, saat Ariel pulang dari kantor, aku sengaja menyambutnya dengan wajah murung. Riel, aku nggak enak badan, kataku, sambil memijat keningku. Kenapa? Sayang? Kamu sakit? Tanyanya, terlihat khawatir. Aku cuma kepikiran, Riel. Soal keuangan. Aku takut kita bangkrut. Kamu kan sering boros, beli-beli barang mahal, kataku, sambil menatapnya tajam. Ariel terdiam. Ia tahu apa yang kumaksud. Ia tahu aku sedang memancingnya. Lana, aku kan sudah bilang, itu buat investasi. Kamu nggak usah khawatir. Aku nggak bisa nggak khawatir, Riel. Kita punya Kayla. Kita punya masa depan yang harus dijamin. Jawabku. Kamu percaya sama aku, kan? Aku nggak akan bohong sama kamu, katanya. Aku nggak tahu, Riel. Sepertinya kamu banyak menyimpan rahasia, kataku, lalu beranjak pergi meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku mendengar ia menghela napas panjang. Aku tahu ia tertekan. Tekanan dari Bella di kantor, dan tekanan dariku di rumah. Aku tidak akan memberinya istirahat. Aku akan terus-menerus mengusiknya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, Bella datang ke rumahku. Ia membawa beberapa berkas. Lana, ini bukti-bukti yang aku temukan. Transaksi mereka, dan juga beberapa dokumen penting. Mungkin ini bisa membantu, katanya. Aku tersenyum puas. Bella benar-benar masuk ke dalam permainanku.
Ia percaya bahwa kami adalah tim, dan ia rela mengkhianati Ariel untuk membela dirinya sendiri. Aku mengambil berkas itu, menyimpannya di brankas kecil. Terima kasih, Belle. Kamu sahabat terbaikku. Sama-sama, Lan. Kita harus cari tahu semuanya. Jawabnya. Aku tahu, Bella tidak membantuku karena ia peduli padaku. Ia membantuku karena ia takut. Takut bahwa Ariel menyembunyikan sesuatu darinya. Aku tahu, kecemburuan dan ketidakpercayaan telah merasuki hatinya. Ia tidak bisa lagi percaya pada Ariel. Dan itu adalah awal dari kehancuran mereka. Malam itu, aku menelepon Randy. Ren, Bella memberiku berkas. Bukti-bukti yang ia temukan. Dia benar-benar mengkhianati Ariel. Bagus. Itu artinya, hubungan mereka sudah retak. Sekarang, saatnya kita siapkan serangan pamungkas, kata Randy, suaranya dipenuhi semangat. Serangan pamungkas apa, Ren? Pesta ulang tahun pernikahanmu. Aku rasa itu adalah tempat yang paling sempurna. Di depan semua orang, kita akan bongkar semuanya. Kita akan buat mereka malu di depan umum, dan kita akan pastikan mereka tidak bisa kabur lagi. Randy menjelaskan rencananya. Aku terdiam. Pesta ulang tahun pernikahan, tempat yang seharusnya penuh cinta, akan menjadi saksi dari kehancuran mereka. Itu adalah ide yang brilian. Ide yang kejam, tapi aku tidak peduli. Mereka telah membuatku menderita, dan kini giliran mereka yang merasakannya. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku menyeka air mataku, tatapanku kosong. Aku tidak lagi mengenal diriku sendiri. Aku bukan lagi Lana yang polos dan naif. Aku adalah Lana yang dipenuhi amarah, dendam, dan tekad untuk membalas. Aku akan berjanji, aku akan memastikan, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dan aku akan memulainya dari sekarang. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerja Ariel, menatap layar laptop yang menyala. Randy sudah memberiku sebuah flash drive yang berisi perangkat lunak pelacak dan perekam. Ia menjelaskan cara kerjanya. Cukup tancapkan ini, dan software akan bekerja otomatis. Semua data, dari ketikan keyboard hingga riwayat browser, akan terekam dan terkirim ke serverku. Aku melakukan persis seperti yang Randy instruksikan. Setelah itu, aku menyembunyikan flash drive kecil itu di bawah meja, di balik tumpukan kabel yang kusut. Aku tahu ini adalah langkah yang berani, tapi aku tidak peduli. Aku ingin tahu segalanya. Semua kebohongan mereka harus terungkap. Beberapa hari setelahnya, Randy meneleponku dengan suara yang terdengar sangat serius. Lana, kita harus bertemu. Ada sesuatu yang aku temukan. Sesuatu yang sangat penting. Kami bertemu di tempat biasa, kafe yang sepi. Saat Randy datang, ia tidak langsung berbicara. Ia mengeluarkan sebuah tablet, menunjukkanku beberapa file yang terbuka. Di sana, ada salinan dokumen-dokumen lama, email, dan bahkan foto-foto dari masa lalu. Lana, aku sudah melacak rekening ANB Property Management. Randy memulai, suaranya pelan. Aku menemukan transaksi-transaksi mencurigakan, termasuk pembayaran ke sebuah firma hukum yang mengurus gugatan hak asuh. Dan dari sana, aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis gelap mereka. Randy menekan layar tablet, menampilkan sebuah foto yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan Ariel dan Bella saat masih muda, sekitar 10 tahun yang lalu, berpelukan mesra. Ada tanggal di bawahnya, 2015. Aku menahan napas. Ini jauh sebelum aku mengenal Ariel. Mereka bukan hanya mantan kekasih biasa, Lan, lanjut Randy. Mereka pernah bertunangan. Tapi ada masalah. Bella, dia tidak bisa hamil. Keluarganya menekan Ariel untuk meninggalkan Bella, dan Ariel, yang saat itu masih ambisius dan tertekan, setuju. Bella sangat hancur. Ia merasa dikhianati dan ditinggalkan. Kepalaku terasa pusing. Ini adalah kisah yang sama sekali tidak pernah kudengar. Baik dari Ariel maupun Bella. Setelah Ariel putus dengan Bella, ia bertemu denganmu. Dan Bella, dia tidak pernah bisa melupakan Ariel. Ia mendekatimu, Lan, bukan karena dia tulus ingin menjadi sahabatmu. Ia mendekatimu karena kamu adalah kekasih Ariel. Selama ini,
Dia berpura-pura menjadi sahabatmu, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Randy menggeser layar, menampilkan beberapa email lama. Di sana, ada percakapan antara Bella dan seorang teman dekatnya. Aku akan buat dia kembali padaku. Aku akan buat dia menyesal sudah meninggalkanku. Aku akan rebut Ariel dari wanita itu. Aku akan hancurkan hidupnya, perlahan-lahan. Dan aku akan melakukannya dari dalam. Mataku berkaca-kaca. Selama ini, aku pikir Bella adalah sahabat yang tulus. Aku mempercayainya, berbagi semua rahasiaku dengannya. Ternyata, dia adalah musuh dalam selimut, wanita yang merencanakan kehancuranku sejak awal. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan Ariel, atau pengkhianatan Bella. Pernikahan siri mereka, bisnis fiktif, semua ini bukan tentang cinta, Lana. Ini adalah bagian dari skema Bella untuk merebut Ariel sepenuhnya. Dia membuat Ariel merasa bersalah, memanipulasinya, dan bahkan memaksanya menikah siri. Dia sengaja membuat kalung yang sama, agar kamu curiga dan menekan Ariel. Ia ingin kamu merasa tidak aman, agar kamu menjauh dari Ariel. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia tidak bilang saja dari awal? Tanyaku, suaraku bergetar. Karena itu bukan balas dendam yang manis, Lan. Balas dendam yang paling memuaskan adalah saat musuhmu tidak menyadari bahwa mereka sedang dihancurkan oleh orang yang mereka anggap sahabat, Randy menjelaskan. Bella ingin kamu melihatnya sebagai sahabat, dan melihat Ariel sebagai pria yang setia. Ia ingin kamu melihat kebahagiaan mereka secara diam-diam, tanpa kamu ketahui. Ia ingin kamu menderita tanpa kamu sadari. Dan ketika tiba saatnya, ia akan merebut Ariel darimu. Aku terdiam. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Kecemburuan yang kutanamkan pada Bella, ternyata juga ia rasakan padaku sejak awal. Perasaannya pada Ariel adalah perpaduan dari cinta, kebencian, dan dendam. Ariel, di sisi lain, mungkin merasa bersalah pada Bella, dan Bella mengambil kesempatan itu untuk memanipulasinya. Randy meraih tanganku. Lana, ini bukan lagi tentang kamu yang hancur. Ini tentang kamu yang punya kesempatan untuk menang. Balas dendammu sekarang punya motivasi yang lebih kuat. Kamu bukan hanya membalas pengkhianatan. Kamu membalas sebuah skema yang jahat. Kamu akan melindungimu dan Kayla. Aku mengangguk, tatapanku berubah. Kemarahan yang membara di hatiku kini bercampur dengan tekad baja. Aku tidak akan membiarkan Bella menang. Aku tidak akan membiarkan ia merebut kebahagiaanku. Dan aku akan memastikan, ia tidak akan bisa lagi menyakiti orang lain. Malam itu, saat Ariel kembali dari kantor, ia terlihat sangat lelah dan tegang. Ia berjalan ke ruang kerja, menyalakan laptopnya. Aku menguping dari kamar, mendengarkan semua yang ia lakukan. Ia membuka email, dan aku mendengar suara Bella di speaker laptop. Mereka sedang melakukan panggilan video. Riel, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus jujur sama Lana. Aku nggak mau lagi hidup dalam kebohongan, Bella memohon. Bella, kamu gila? Kamu mau hancurin semuanya? Kalau Lana tahu, dia akan hancur. Dan karierku akan hancur. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Ariel membantah. Tapi aku capek, Riel. Aku capek jadi bayangan. Aku mau kamu jujur. Aku mau kamu pilih aku. Bella menangis. Aku akan memilihmu. Tapi tidak sekarang. Kita harus tunggu sampai semuanya aman. Kita harus pindah ke luar negeri. Baru kita bisa jujur. Aku tersenyum puas. Percakapan ini adalah bukti yang paling kuat. Aku merekamnya dengan perekam suara yang kuselipkan di bawah meja. Ariel dan Bella, mereka saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Randy memberiku semua data dari laptop Ariel. Aku membacanya dengan hati dingin. Ada riwayat percakapan mereka, foto-foto, dan bahkan beberapa video yang mereka ambil bersama. Semua ini adalah bukti kuat yang akan menghancurkan mereka. Aku juga menemukan email dari Bella yang berisikan rencana jahatnya. Rencana untuk memanipulasi Ariel, untuk membuatku menjauhinya,
dan untuk merebutnya dariku. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa kuat. Aku telah menemukan semua kepingan puzzle. Dan kini, aku akan menyatukannya di depan semua orang. Aku akan pastikan mereka akan membayar setiap tetes air mataku, setiap detik kebahagiaan palsu yang mereka berikan padaku. Dan aku akan pastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Dan aku akan memastikan keadilan itu ditegakkan, tidak peduli seberapa besar harga yang harus kubayar. Setelah pengungkapan mengejutkan dari Randy, duniaku tidak lagi terasa hancur. Sebaliknya, ia terasa seperti sebuah medan perang yang harus kumenangkan. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku adalah prajurit, dan Ariel dan Bella adalah musuh yang harus kulumpuhkan. Plot twist yang menyakitkan itu, tentang bagaimana Bella merencanakan semuanya sejak awal, kini menjadi bahan bakar bagi api dendamku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka membayar setiap air mata dan setiap detik kebahagiaan palsu yang mereka curi dariku. Aku segera menelepon Randy. Suaraku tidak lagi bergetar karena emosi, melainkan dipenuhi oleh ketenangan yang dingin. Ren, aku sudah tahu semuanya. Rencana Bella, pernikahan siri, semua itu. Kita punya semua bukti yang kita butuhkan. Sekarang, saatnya melancarkan serangan. Lana, kamu yakin? Tanya Randy, terdengar terkejut dengan nada suaraku yang berbeda. Aku yakin. Dan aku tahu tempat yang paling sempurna untuk melakukannya. Jawabku. Senyum sinis terukir di bibirku. Pesta ulang tahun pernikahan kita. Di sana, di depan semua orang yang mereka hormati, kita akan bongkar semuanya. Randy terdiam sejenak. Itu berisiko, Lan. Ariel bisa marah besar. Keluarga kalian bisa terlibat. Justru itu tujuannya, Ren. Aku ingin mereka merasa malu, hancur, dan tidak bisa lagi bersembunyi. Aku ingin mereka membayar harga yang mahal di depan semua orang. Jawabku. Aku dan Randy mulai menyusun rencana. Aku akan mengundang semua keluarga dan kolega penting Ariel, termasuk beberapa klien yang bekerja dengannya. Aku juga akan mengundang Bella. Tentu saja, aku akan berpura-pura bahwa ini adalah pesta perayaan ulang tahun pernikahan yang tulus dan penuh cinta. Di sisi lain, Randy mulai bekerja keras. Ia menyalin semua bukti yang kami kumpulkan. Foto pernikahan siri dari loteng, surat nikah mereka, bukti transaksi rekening, rekaman percakapan Ariel dan Bella, dan yang terpenting, email lama dari Bella yang membuktikan bahwa ini adalah sebuah skema balas dendam. Semua file itu ia simpan dalam sebuah flash drive yang rahasia. Ini adalah amunisimu, Lan, kata Randy saat menyerahkan flash drive itu padaku. Kamu harus pastikan ini tidak jatuh ke tangan mereka. Malam itu, kita akan pasang proyektor di panggung, dan saat pidato puncak, kamu akan menayangkan semua ini. Aku mengerti, jawabku, mataku menatap tajam pada benda kecil di tanganku. Semua ini akan menjadi bom waktu yang sempurna. Aku mulai mempersiapkan pesta. Aku memesan catering, menyewa tempat, dan membeli gaun pesta yang paling indah. Gaun itu berwarna putih, yang melambangkan kemurnian. Aku ingin mereka melihatku sebagai istri yang setia dan polos, sebelum aku menghancurkan mereka. Bella bahkan membantuku memilih gaun itu. Betapa ironisnya. Lana, kamu cantik sekali pakai gaun ini. Ariel pasti akan pangling, kata Bella sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Iya, Belle. Aku harap dia suka. Aku ingin pesta ini jadi yang paling berkesan dalam hidupnya. Bella mengangguk. Tidak menyadari bahwa pesta ini memang akan menjadi yang paling berkesan, tapi bukan karena alasan yang ia pikirkan. 1 minggu sebelum pesta, aku menerima telepon dari Bella. Suaranya terdengar cemas. Lana, aku mau bicara soal pesta ini. Aku rasa, aku nggak bisa datang, katanya. Kenapa, Belle? Kamu kan sahabat terbaikku, tanyaku, berpura-pura kecewa. Aku ada urusan di luar kota. Maaf ya, Lan, jawabnya, suaranya dipenuhi kebohongan. Aku tahu persis apa yang terjadi. Bella pasti takut. Pertengkaran mereka dengan Ariel semakin sering. Hubungan mereka sudah retak.
Mereka saling curiga, dan Bella mungkin merasa ada yang aneh dengan rencanaku. Tapi aku tidak akan membiarkannya kabur. Bel, kamu kan sudah janji mau datang. Kalau kamu nggak datang, aku sedih banget. Aku mau kamu ada di sana, di hari pentingku. Kamu kan sudah seperti keluarga. Jangan pergi ya, kataku dengan suara memelas. Bella terdiam sejenak. Aku bisa mendengar ia menghela napas. Baik, Lan. Aku akan datang. Tapi aku nggak bisa janji bakal lama. Nggak apa-apa. Yang penting kamu datang, jawabku. Senyum kemenangan terukir di wajahku. Aku berhasil memanipulasinya. Bella akan datang. Dan ia akan menjadi saksi kehancuran dirinya sendiri. Di hari H, pesta ulang tahun pernikahan kami diselenggarakan di sebuah ballroom mewah. Dekorasi bunga-bunga putih dan lampu-lampu kristal membuat suasana terlihat sangat romantis. Semua tamu datang. Ada kolega Ariel, keluarga kami, dan teman-teman dekat. Bella datang dengan gaun sederhana, wajahnya terlihat tegang. Ia menatapku dengan senyum yang dipaksakan. Lana, kamu terlihat cantik sekali, katanya, suaranya bergetar. Kamu juga, Bel. Terima kasih sudah datang, jawabku. Suaraku terdengar manis, seolah tidak ada yang terjadi. Aku melihat Randy di sudut ruangan, ia mengangguk padaku, memberi isyarat bahwa proyektor sudah siap. Aku merasa tenang. Aku telah menanti momen ini. Aku telah menyiapkan semuanya. Dan kini, saatnya bagi mereka untuk membayar semua kebohongan mereka. Ariel datang menghampiriku. Ia terlihat gagah dengan setelan jasnya. Sayang, kamu cantik sekali malam ini. Aku bahagia, bisiknya, mencium keningku. Aku membalas senyumnya. Aku juga bahagia, Riel. Ia tidak tahu bahwa senyumku adalah racun, dan kebahagiaan yang kurasakan adalah kebahagiaan yang dingin. Ariel naik ke panggung, ia mengambil mikrofon. Selamat malam, semuanya. Terima kasih sudah datang di hari spesial kami. 5 tahun yang lalu, aku berjanji pada Lana untuk mencintai dan menjaganya seumur hidupku. Dan sampai sekarang, aku akan terus menepati janji itu. Lana, kamu adalah cinta dalam hidupku. Terima kasih sudah menjadi istri yang sempurna untukku, dan ibu yang luar biasa untuk Kayla. Para tamu bertepuk tangan. Ariel menatapku dengan mata penuh cinta. Aku tahu, ia masih bisa bersandiwara dengan baik. Ia masih bisa berpura-pura. Setelah pidatonya, ia turun dari panggung dan mengajakku. Ayo, sayang, giliranmu, bisiknya. Aku naik ke panggung, mengambil mikrofon. Jantungku berdebar kencang. Tapi aku tidak takut. Aku siap. Aku menatap Ariel, lalu menatap Bella yang berdiri di sudut ruangan. Selamat malam, semuanya, kataku. Suaraku terdengar jelas. Terima kasih sudah datang. Ariel bilang, dia punya kejutan untukku. Tapi sebenarnya, aku juga punya kejutan untuk dia, dan untuk Bella. Ariel menatapku dengan bingung. Bella terlihat tegang. Para tamu terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. 5 tahun yang lalu, di hari pernikahan kami, Ariel berjanji untuk setia. Aku percaya. Tapi ternyata, janji itu hanyalah sandiwara. Karena di belakangku, suamiku telah membangun kehidupan lain, dengan sahabatku sendiri, kataku, lalu melirik Randy yang sudah siap di ruang kontrol. Dan kejutan itu, akan segera kita saksikan bersama. Layar besar di belakangku menyala. Aku menekan tombol flash drive itu. Dan pertunjukan dimulai. Malam itu, aku akan memastikan bahwa tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa bagi mereka. Dan aku akan menjadi saksi dari kehancuran mereka. Ini bukan lagi tentang cinta atau dendam. Ini tentang keadilan. Dan aku akan menjadi pembawa keadilan itu. Udara di dalam ballroom tiba-tiba terasa tegang dan berat. Senyum di wajah para tamu memudar, tergantikan oleh kebingungan dan bisik-bisik yang merayap. Mereka menatapku di atas panggung, lalu beralih ke Ariel yang berdiri di sampingnya, kemudian pada Bella yang membeku di sudut ruangan. Ariel menoleh padaku dengan tatapan bingung, seolah ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia masih mengira ini adalah bagian dari sandiwara kecil yang lucu. Tapi aku tahu, ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan.
Lana, ada apa? Kenapa kamu bilang begitu? Bisik Ariel, suaranya dipenuhi kecemasan. Aku tidak menjawab. Aku menatap lurus ke arahnya, lalu menunjuk ke layar besar di belakangku. Randy, dari ruang kontrol, menekan tombol. Pertunjukan dimulai. Layar itu menampilkan foto-foto. Bukan foto pernikahan kami. Itu adalah foto pernikahan siri Ariel dan Bella yang kutemukan di loteng. Foto-foto mereka di altar, saling bertukar cincin, dan ciuman di bawah janji suci. Para tamu terkejut. Terdengar teriakan kecil dan bisik-bisik yang semakin keras. Ya Tuhan! Apa ini? Ini nggak mungkin. Ibu Ariel, yang duduk di barisan depan, menatap layar dengan mata terbelalak. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Bella, yang berada di sudut ruangan, terlihat panik. Ia mencoba berjalan keluar, tapi aku menahannya. Mau kemana, Belle? Bisikku. Pertunjukannya belum selesai. Ariel mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Lana, hentikan ini. Kamu gila. Gila? Aku tidak gila, Riel. Aku hanya ingin menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang kamu dan Bella sembunyikan selama 5 tahun. Kataku, suaraku datar dan dingin. Layar itu berubah. Kali ini, sebuah dokumen muncul. Itu adalah surat nikah siri mereka, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal. Di bawahnya, akta kepemilikan rumah yang selama ini kami tinggali, atas nama Ariel dan Bella. Para tamu mulai berdiri dari kursi mereka, kaget dan tidak percaya. Mereka saling berbisik, menunjuk ke arah Ariel dan Bella. Reputasi Ariel, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap. Aku menatap Bella, yang kini menangis. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut di matanya. Belle, kamu bilang padaku kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu bilang kamu akan selalu ada untukku. Tapi kamu berbohong. Kamu mencuri suamiku, dan kamu mencuri hidupku. Lana, aku bisa jelaskan, teriak Bella, tapi suaranya bergetar. Kamu mau menjelaskan apa, Belle? Apa yang kamu jelaskan? Bahwa kamu adalah orang ketiga di pernikahan kami? Bahwa kamu menikahi suamiku di belakangku? Tidak ada yang bisa dijelaskan. Jawabku, air mataku menetes, tapi bukan karena sedih, melainkan karena kepuasan. Ariel mencengkeram lenganku. Lana, kumohon, hentikan. Kita bicarakan ini di rumah. Di rumah? Rumah yang kamu beli dengan Bella? Tidak, Riel. Kita akan bicarakan ini di sini, di depan semua orang, jawabku, lalu menepis tangannya. Layar kembali berubah. Kali ini, sebuah rekaman audio diputar. Rekaman itu berasal dari perekam suara yang kutaruh di ruang kerja Ariel. Itu adalah rekaman percakapan terakhir mereka, saat Bella meminta Ariel untuk memilih dirinya. Riel, kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus jujur sama Lana. Aku nggak mau lagi hidup dalam kebohongan. Suara Bella terdengar di seluruh ruangan. Bella, kamu gila? Kamu mau hancurin semuanya? Kalau Lana tahu, dia akan hancur. Dan karierku akan hancur. Aku nggak mau kehilangan semuanya. Suara Ariel membantah, penuh kepanikan. Tapi aku capek, Riel. Aku capek jadi bayangan. Aku mau kamu jujur. Aku mau kamu pilih aku. Suara tangisan Bella terdengar jelas, dan suara Ariel yang panik. Para tamu terdiam, mendengarkan setiap kata. Mereka kini tahu, ini bukan hanya sebuah perselingkuhan. Ini adalah sebuah kehidupan ganda yang telah dijalani Ariel dan Bella selama bertahun-tahun. Lihatlah, semua, kataku. Mereka hidup dalam kebohongan. Mereka saling curiga, saling menekan. Dan mereka merusak hidupku demi keegoisan mereka. Ibu Ariel pingsan, dan beberapa tamu mulai pergi. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan, kini dipenuhi oleh aib dan rasa malu. Ariel menatap Bella dengan mata penuh kebencian. Ini semua salahmu, Bella. Kamu bilang kamu akan merahasiakannya, teriak Ariel. Salahku? Kamu yang mengkhianati istrimu sendiri. Kamu yang menikahiku di belakangnya. Ini semua salahmu, balas Bella. Mereka mulai bertengkar,
saling menyalahkan, di depan semua orang. Aku hanya berdiri di atas panggung, menyaksikan kehancuran mereka. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Keesokan harinya, berita tentang skandal di pesta ulang tahun pernikahan kami menyebar secepat api. Foto-foto dan rekaman video yang diambil oleh para tamu menyebar di media sosial, menjadi topik utama di seluruh media hiburan. Ariel, yang dulunya dihormati sebagai arsitek sukses, kini menjadi aib publik. Nama baiknya tercoreng, dan karirnya hancur seketika. Teleponku tidak berhenti berdering. Ada panggilan dari keluarga, teman, dan bahkan beberapa media yang ingin mewawancaraiku. Aku menolak semuanya. Aku tidak ingin menjadi korban yang dicari-cari. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, dan memastikan mereka membayar harga yang mahal. Aku mematikan ponselku dan memandang keluar jendela. Hujan deras turun, seolah-olah alam ikut menangisi kehancuran yang terjadi. Ariel masih berada di rumah. Ia tidak berani keluar, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia hanya duduk di sofa, menatap kosong ke televisi yang menayangkan berita tentang skandalnya. Aku berjalan menghampirinya, mataku dingin. Bagaimana perasaanmu, Riel? Hancur? Malu? Itu belum seberapa, kataku. Ariel menatapku, matanya dipenuhi penyesalan. Lana, aku minta maaf. Aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Riel. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah dengar percakapanmu dengan Bella. Aku tahu semua rencana busuk kalian. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tidak, Riel. Ini baru permulaan, jawabku. Aku berjalan menuju ruang kerjanya, mengambil semua dokumen dan bukti yang telah Randy kumpulkan. Aku membawa semuanya ke hadapan Ariel. Semua ini akan menjadi bukti di pengadilan. Kamu akan kehilangan segalanya, Riel. Kehormatanmu, hartamu, dan Kayla. Aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan hak asuh anak. Ariel terkejut. Tidak, Lana. Jangan lakukan ini. Kayla butuh ayahnya. Ayah macam apa kamu? Ayah yang berbohong pada putrinya? Ayah yang merusak ibunya? Kayla tidak butuh ayah sepertimu, jawabku. Aku meninggalkan Ariel sendirian di ruang tamu. Aku masuk ke kamar, dan menelepon Randy. Ren, siapkan pengacara. Aku mau ajukan gugatan cerai. Aku mau hak asuh penuh atas Kayla, dan aku mau semua aset finansial yang tersisa. Aku tidak mau lagi memiliki hubungan dengannya, kataku. Baik, Lan. Aku akan urus semuanya. Kamu sudah menang, jawab Randy. Sementara itu, nasib Bella tidak lebih baik. Ia dipecat dari kantornya. Reputasinya sebagai desainer interior yang sukses hancur. Ia tidak lagi memiliki klien. Ia menjadi aib publik. Teman-temannya menjauhinya, dan ia harus hidup dalam kehinaan. Ia mencoba meneleponku beberapa kali, tapi aku tidak pernah menjawabnya. Aku tidak ingin mendengar penyesalannya. Aku hanya ingin melihatnya hancur. Hubungan Bella dan Ariel pun menjadi sangat beracun. Mereka saling menyalahkan. Ini semua salahmu. Kamu yang merekamnya, teriak Ariel di telepon. Kamu yang memaksa menikahiku. Kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang pengecut, Riel. Kamu yang tidak berani jujur. Kamu yang menghancurkan kita berdua, balas Bella. Mereka bertengkar, tidak lagi memiliki cinta atau kepercayaan satu sama lain. Cinta palsu yang mereka bangun di atas kebohongan, kini hancur lebur. Mereka tidak punya siapapun lagi. Mereka sendirian, hidup dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku memandangi Kayla yang sedang bermain di taman belakang. Aku tersenyum. Kayla adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa. Aku akan melindunginya, dan aku akan memastikan bahwa ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan jujur, tidak seperti ayahnya dan Bella. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Aku masih harus menjalani proses perceraian, dan menghadapi Ariel di pengadilan. Tapi aku tidak takut. Aku punya semua bukti yang kuperlukan. Aku punya Randy. Dan aku punya tekad yang kuat. Aku akan menang. Aku akan mendapatkan kembali hidupku,
dan aku akan memastikan bahwa mereka membayar semua kesalahan mereka. Ini adalah kemenangan. Kemenangan yang dingin, tapi memuaskan. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan semua bukti yang telah Randy kumpulkan, foto pernikahan siri, surat nikah, akta kepemilikan rumah, rekaman percakapan, dan bukti transaksi finansial, kami tidak perlu berdebat panjang lebar. Di hadapan hakim, pengacara Ariel mencoba membela kliennya, tapi tidak ada yang bisa ia bantah. Bukti yang kami miliki terlalu kuat. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Randy dan pengacaraku yang berbicara, menyajikan semua fakta dengan dingin dan tanpa ampun. Ariel duduk di samping pengacaranya, wajahnya terlihat pasrah. Ia tidak lagi gagah seperti dulu. Kehancuran yang kuciptakan telah mengubahnya menjadi pria yang lemah dan tidak berdaya. Ia menatapku, matanya dipenuhi penyesalan. Aku hanya menatapnya balik dengan tatapan kosong. Aku tidak merasakan apa-apa. Kebencianku sudah berubah menjadi kedinginan. Di sisi lain, nasib Bella tidak lebih baik. Ia dipecat dari kantornya. Reputasinya sebagai desainer interior yang sukses hancur. Ia tidak lagi memiliki klien. Ia menjadi aib publik. Teman-temannya menjauhinya, dan ia harus hidup dalam kehinaan. Ia mencoba meneleponku beberapa kali, tapi aku tidak pernah menjawabnya. Aku tidak ingin mendengar penyesalannya. Aku hanya ingin melihatnya hancur. Hubungan Bella dan Ariel pun menjadi sangat beracun. Mereka saling menyalahkan. Ini semua salahmu. Kamu yang merekamnya, teriak Ariel di telepon. Kamu yang memaksa menikahiku. Kamu yang merencanakan semuanya. Kamu yang pengecut, Riel. Kamu yang tidak berani jujur. Kamu yang menghancurkan kita berdua. Balas Bella. Mereka bertengkar, tidak lagi memiliki cinta atau kepercayaan satu sama lain. Cinta palsu yang mereka bangun di atas kebohongan, kini hancur lebur. Mereka tidak punya siapapun lagi. Mereka sendirian, hidup dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku memandangi Kayla yang sedang bermain di taman belakang. Aku tersenyum. Kayla adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa. Aku akan melindunginya, dan aku akan memastikan bahwa ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan jujur, tidak seperti ayahnya dan Bella. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Aku masih harus menjalani proses perceraian, dan menghadapi Ariel di pengadilan. Tapi aku tidak takut. Aku punya semua bukti yang kuperlukan. Aku punya Randy. Dan aku punya tekad yang kuat. Aku akan menang. Aku akan mendapatkan kembali hidupku. Dan aku akan memastikan bahwa mereka membayar semua kesalahan mereka. Ini adalah kemenangan. Kemenangan yang dingin, tapi memuaskan. 3 bulan berlalu. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Namun juga 3 bulan yang mengakhiri semua penderitaanku. Pagi itu, aku berdiri di ruang sidang, mengenakan setelan jas putih yang melambangkan kemurnian dan kemenangan. Ariel duduk di seberangku, mengenakan setelan jas yang sama, tapi terlihat usang. Ia kehilangan berat badannya, matanya cekung, dan ia tidak lagi memiliki aura gagah yang dulu dimilikinya. Di sampingnya, pengacaranya terlihat pasrah, tahu bahwa pertempuran ini sudah kalah sejak awal. Hakim membacakan putusannya dengan suara yang tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai saudari Lana. Hak asuh penuh atas anak diberikan kepada saudari Lana. Saudara Ariel Putra Wijaya diwajibkan untuk menyerahkan semua aset finansial yang telah terdaftar atas nama saudari Lana, dan tidak memiliki hak atas properti yang telah didaftarkan atas nama saudara Ariel dan saudari Bella. Gugatan saudara Ariel atas hak asuh anak ditolak. Aku menahan napas. Ini dia. Kemenangan. Kemenangan yang dingin, tapi memuaskan. Aku menatap Ariel, dan ia hanya menundukkan kepala. Ia tidak bisa menatapku. Ia tahu ia telah kalah. Setelah sidang selesai, aku berjalan keluar. Randy sudah menungguku. Ia memelukku erat. Kita berhasil, Lan. Semua ini sudah berakhir. Aku tahu, Ren. Terima kasih banyak, bisikku. Air mataku menetes. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata yang menandakan bahwa penderitaanku telah berakhir.
Aku menoleh ke belakang, melihat Ariel yang berjalan keluar dari ruang sidang. Ia terlihat sangat kecil, sangat menyedihkan. Ia menatapku, matanya dipenuhi penyesalan. Aku hanya menatapnya balik, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Hanya ada kehampaan. Aku kembali ke rumah. Rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi menjadi sangkar emas yang menjebakku, melainkan benteng yang melindungiku. Aku dan Kayla akan memulai hidup baru di sini. Hidup yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari Randy. Lana, Ariel dinyatakan bangkrut. Karirnya hancur, dan ia tidak punya apa-apa lagi. Ia menjual semua yang ia punya untuk membayar utang, tapi tidak cukup. Aku hanya mengangguk. Aku tidak merasa senang, juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Ariel telah membayar harga atas perbuatannya. Aku juga menerima kabar dari Randy tentang Bella. Bella menghilang, Lan. Ia tidak bisa ditemukan. Ia meninggalkan semua yang ia punya, dan kabur entah kemana. Mungkin ia tidak sanggup menghadapi kenyataan. Aku tersenyum. Sumpahku telah terpenuhi. Aku akan membuat hidup mereka hancur lebur. Dan aku berhasil. Setahun berlalu. Hidupku kini jauh lebih damai. Aku mengundurkan diri dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk mengikuti passionku, membuat kue. Dengan uang yang kuamankan dari aset Ariel, aku membuka toko kue kecil yang kuberi nama Lana S Sweet Treats. Toko itu sederhana, tapi penuh dengan cinta. Aku membuat kue-kue dengan resep warisan ibuku, dan setiap kue yang kubuat dengan tulus dan penuh kasih sayang. Toko kueku sukses besar. Setiap hari, para pelanggan datang, membeli kue-kueku, dan memuji rasanya. Aku menemukan kebahagiaan sejati di sana. Aku tidak lagi peduli dengan dunia luar. Aku hanya peduli dengan Kayla, dengan Randy, dan dengan toko kueku. Suatu hari, saat aku sedang menghias kue, pintu toko terbuka. Seorang wanita masuk, wajahnya familiar. Aku menatapnya. Itu adalah Bella. Ia terlihat kurus, matanya cekung, dan ia mengenakan pakaian yang lusuh. Ia menatapku, matanya dipenuhi penyesalan. Lana, bisiknya, suaranya serak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Lana, aku minta maaf, katanya, air matanya menetes. Aku tahu aku salah. Aku sudah jahat. Aku menyesal. Aku minta maaf sudah menghancurkan hidupmu. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, Bella. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Bella menangis. Aku tahu. Aku pantas mendapatkan ini. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan Ariel. Aku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan teman-teman. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu sudah membuat pilihan, Bella. Dan kamu harus menerima konsekuensinya. Jawabku. Bella mengangguk. Ya, aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Aku ingin kamu bahagia. Aku sudah bahagia, Bella, kataku, menatap Kayla yang sedang bermain di sudut toko. Aku sudah bahagia. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain merusak kebahagiaanku lagi. Bella mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari toko. Aku tidak menahannya. Aku tahu, ia sudah hancur. Ia sudah kehilangan segalanya. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Setelah Bella pergi, aku kembali menghias kue. Hidupku kini penuh dengan kedamaian. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku hanya fokus pada masa depan, pada Kayla, dan pada toko kueku. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Dan aku tahu, aku akan terus menjaganya. Ini adalah akhir yang bahagia bagiku. Dan aku telah memenangkan pertempuran.